Hai, Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema Keluargaku Hidup Rukun. Nah, anak-anak, Ibu Guru punya beberapa pertanyaan. Nanti disimak ya. Sebelumnya, anak-anak persiapkan dulu buku tulis, Alkitab, dan alat tulisnya. Coba dengarkan Bu Guru. Pertanyaan yang pertama, apa artinya hidup rukun? Dan siapa saja keluarga besar? Yuk, kita mau belajar bersama yuk. Nah, sekarang kita mau ulas lagi pertanyaan yang pertama tadi. Hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Dalam keluarga, kita harus hidup rukun supaya ketika berada di rumah, kita merasa nyaman. Anak-anak, tahu nggak sih siapa saja keluarga besar kita? Ayo, coba perhatikan gambar ini. Keluarga besar kita terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, dan lain-lain. Jika setiap keluarga hidup rukun, maka akan tercipta suasana damai, sejahtera, dan sukacita. Anak-anak, Bu Guru punya pertanyaan yang kedua. Simak ya, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga besar? Yuk, kita mau cari tahu yuk. Anak-anak, pastinya seru dan menyenangkan jika kita melakukan kegiatan bersama keluarga. Kegiatan-kegiatan akan menyenangkan dan asik jika kita melakukan bersama keluarga. Di antaranya, 1. Menonton film di rumah bersama keluarga sambil membawa cemilan yang menemani waktu menonton. 2. Memasak bersama untuk acara makan bersama keluarga besar. Yang ketiga, olahraga dan bermain bersama. Misalnya, berenang bersama saat liburan, atau hanya sekedar bermain dan bercanda bersama keluarga. Yang keempat, berkebun bersama keluarga. Itu juga hal yang menyenangkan untuk dilakukan bersama-sama. Halaman rumah kita akan menjadi indah karena dihiasi bunga-bunga yang indah. Dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Seperti itu anak-anak. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Wow, sangat menyenangkan. Manusia disebut makhluk sosial. Apa sih artinya makhluk sosial itu? Manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi butuh pertolongan orang lain, butuh bantuan orang lain. Kita mau lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana contoh manusia itu saling membutuhkan? Yuk, kita simak bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, setiap anggota keluarga pasti saling membutuhkan. Contohnya, orang tua membutuhkan anak-anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga dan merawat mereka ketika mereka sudah tua. Sedangkan anak-anak membutuhkan orang tua untuk merawat, mendidik, dan mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Kita juga butuh saudara loh, untuk bermain, saling berbagi,
dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Jadi, kita semua saling membutuhkan. Ingat ya anak-anak, bahwa kita sebagai manusia saling membutuhkan orang lain. Nah, lalu bagaimana ya caranya menciptakan hidup rukun dalam keluarga? Simak bersama-sama ya. Nah anak-anak, berikut ini adalah cara-cara untuk hidup rukun dalam keluarga. Yang pertama, sering-seringlah melakukan kegiatan bersama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, dalam keluarga hendaklah ada rasa saling mengalah, saling memberi, saling merendahkan hati. Kemudian saling menghargai dan saling memaafkan. Jika sedang bertengkar, hendaklah segera diselesaikan dengan damai dan segera. Yang ketiga, menghindari sikap egois, yaitu rasa ingin menang sendiri. Anak-anak, marilah kita melakukan cara-cara yang sudah dijelaskan Bu Guru tadi supaya keluarga kita hidup rukun. Nah, Tuhan Yesus senang loh kalau kita selalu hidup dalam kerukunan. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru ya. Silakan. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Nah, anak-anak, mari kita tunjukkan bahwa kita melakukan perintah Tuhan supaya hidup rukun. Oh iya, hampir lupa. Bagaimana ya sikap kita ketika kita melakukan kesalahan? Dan bagaimana sikap kita ketika orang lain meminta maaf dan menyesali perbuatannya? Yuk kita cari tahu yuk. Anak-anak, simak ya jawabannya. Pertama, sikap yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan adalah meminta maaf dan berjanji bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, sikap kita kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan memaafkan dan tidak menyimpan dendam dalam hidup kita. Nah, anak-anak, sekarang kita cari tahu yuk. Kita mau lihat apa kata Alkitab tentang hidup rukun. Mari anak-anak kita membaca Alkitab dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3? 1.
Dari Mazmur 133 ayat 1, Raja Daud mengatakan bahwa kerukunan dapat membuat hidup menjadi indah. Mazmur 133 ayat 2, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada manusia yang dapat hidup dengan rukun dan damai. Dan Mazmur 133 ayat 3, nah ini juga gambaran yang dituliskan oleh Raja Daud, mengajarkan kepada kita kedamaian dan sukacita diberikan kepada Tuhan bagi orang-orang yang hidup rukun. Anak-anak, mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan kita. Yo, selalu rukun ya. Anak-anak yang baik hati, di dalam Alkitab Rasul Paulus mengajarkan untuk hidup rukun. Dengan siapapun harus saling mengasihi, sehati, sepikir, dan tidak boleh ada perpecahan. Bahkan Tuhan Yesus juga memberi contoh ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya dan semua pengikutnya, yaitu orang percaya, untuk hidup rukun dalam kasih dan persatuan. Anak-anak, Tuhan Yesus mengendaki kita untuk hidup rukun sehingga hidup menjadi lebih damai dan lebih nyaman. Nah, anak-anak, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Wah, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran semester 1. Bu Erika punya pantun nih. Jalan-jalan ke Semarang, tidak lupa membeli sukun. Hati kita akan senang bila keluarga hidup rukun. Pagi-pagi menjemur tikar, Tikar dijemur di atas pagar. tetap berdoa dan belajar. supaya kita menjadi pintar. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tetap berdoa, semangat belajar, dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa dalam pembelajaran semester yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.